Boot Manager merupakan sebuah aplikasi yang terdapat hampir di seluruh sistem operasi termasuk Linux. Boot Manager ini digunakan untuk multiple boot. Dengan Boot Manager, kita bisa mengatur proses booting. Bila kita menginginkan OS yang kita gunakan dibaca oleh BIOS tanpa menggunakan disk boot, maka kita memerlukan bootloader program yang terinstall pada MBR. Bootloader program dimuat di dalam BIOS komputer dan bertugas untuk membaca kernel yang ada dalam sistem operasi. Yang kedua ada Group Grand Unified Bootloader, yaitu program bootloader untuk Linux yang paling sering digunakan. Group digunakan pada sistem operasi Linux di mana program berukuran kecil dan biasanya muncul setelah BIOS selesai dijalankan. Hal ini berlaku apabila kita telah melakukan instalasi Linux sehingga akan muncul pilihan sistem operasi pada saat proses booting, sehingga kita dapat melakukan dual boot atau bahkan multiple boot. Selanjutnya ada Lilo, Linux Loader, yaitu bootloader yang memang ampuh dan dikembangkan oleh Linux. Lilo dapat digunakan untuk memilih Linux atau sistem operasi lain pada saat booting. Lilo biasanya digunakan pada mesin Intel compatible dan biasanya ada pada distribusi Red Hat dan turunannya. Lilo tidak bergantung pada file sistem tertentu dan dapat memuat kernel dari floppy disk maupun dari hard disk. Lilo ini lebih rumit daripada proses pemilihan sistem operasi, sebab perintahnya harus diketikkan. Perbedaan konfigurasi grup antara Ubuntu 8.10 dan Ubuntu 9.04. Ubuntu 8.10 namanya masih grup, menekan tombol Shift untuk menampilkan menu booting, dan untuk melakukan konfigurasi bisa melalui cara yang tertera, dan bisa mengakses find/boot/group/stage1. Sedangkan Ubuntu 9.04 namanya sudah menjadi grup 2, dan untuk menampilkan menu booting bisa tekan escape dan melakukan konfigurasi bisa melalui cara yang tertera. Grup CFG bisa di-overwritten dengan menjalankan update group, dan bisa pula melakukan kostumisasi dengan mengakses /etc/group.d/40_custom. Untuk mengaktifkannya, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. Ketikkan sintaks gedit spasi //etc/default/group. Kemudian kita tekan enter. Nah, akan muncul konfigurasi grup dan hilangkan tanda pagar yang tertera di situ. Kemudian kita save. Setelah itu, di terminal kita kembali dan mengupdate grup dengan sintaks update script group. Kemudian kita tunggu. Nah, setelah selesai mengupdate, restart PC Anda dengan cara mengetik reboot di terminal. Kemudian tekan enter. Maka, ketika booting tidak akan ada lagi menu grup. Untuk mendowngrade grup yang ada pada Ubuntu, berikut adalah cara-caranya. Pertama, masuk ke super user terlebih dahulu, kemudian backup direktori-direktori file yang ada di grup 2, sehingga konfigurasi grup 2 tidak hilang ketika di-downgrade. Ketikkan sintaks-sintaks yang tertera pada layar. Kemudian, remove grup 2 tersebut dengan mengetikkan sintaks yang tertera di layar. Perlu diingat bahwa ketika kita menginstal grup 2, maka sistem tidak
bisa di-boot sampai bootloader yang lain terinstall. Lalu, ketika paket-paket tersebut masih ada di directory /boot/group, tekan yes untuk melanjutkan. Selanjutnya akan tampil pada jendela untuk meremove. Ada semacam warning yang memperingatkan user bahwa sistem tidak akan bisa booting jika kita tidak menginstal bootloader lain. Pilih yes, kemudian enter untuk melanjutkan proses uninstalasi. Ketika grup 2 telah terinstall, maka kita harus menginstal grup 1 agar sistem bisa melakukan booting. Ketik sudo spasi apt/get install spasi grup kemudian tekan enter. Jika ada opsi lagi untuk menginstal paket, ketik Y. Ketika mengetik sudo spasi apt-get, terminal akan merequest ke internet untuk mendownload. Jadi, untuk berhasil menempuh proses ini, kita harus mengkonekkan Ubuntu kita ke internet. Nah, ketika grup selesai diinstal, kita harus membuat menu.lst dan file stage 1 or stage 2 dengan mengetik komen seperti tertera di layar. Kemudian untuk komen kedua, ketik grup strip install spasi /dev/sda. Setelah itu enter dan kemudian reboot PC Anda dengan mengetik reboot. Maka, grup yang pada awalnya menggunakan grup 2 sekarang telah tergrounded menjadi grup 1. Untuk mengganti bootloader grup menjadi Lilo, uninstall grup yang lama yang telah terinstall sebelumnya di Ubuntu. Untuk menginstalnya, ketik apt-get spasi purge group, kemudian tekan enter. Untuk menginstalnya, ketik apt-get spasi install spasi lilo strip doc. Maka, paket instalasi Lilo akan terinstall. Untuk menginstalnya, kita harus mengoneksikan Ubuntu ke internet, karena terminal akan meminta paket instalasi ke internet. Jika ada warning seperti yang tertera, ketik Y karena warning tersebut maksudnya ingin meyakinkan user apakah ingin melanjutkan proses instalasi. Lilo merupakan sebuah bootloader yang mengharuskan konfigurasi manual yang harus dilakukan oleh penggunanya. Untuk memulai konfigurasi, ketik /sbin/lilo spasi strip h, kemudian tekan enter. Selanjutnya ketikkan /sbin/lilo spasi strip m spasi /dev/sda untuk konfigurasi master boot record atau MBR. Kemudian, untuk melakukan konfigurasi di editor Gedit secara manual, ketik gedit
etc/lilo.conf. Maka akan terbuka editor Gedit untuk mengedit konfigurasi Lilo. Ketikkan komen seperti yang tertera pada video, dan setelah usai mengkonfigurasi, simpan hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan. Kemudian, untuk menyempurnakan proses konfigurasi, update Lilo dengan mengetikkan sintaks /sbin/lilo. Kemudian, restart PC Anda. Komen ini menentukan OS urutan berapa yang akan menjadi default ketika proses dual booting. List OS ada di menu grup ketika PC melakukan booting. Jika ingin mengubah posisi, ganti angka tersebut dengan urutan 0 menjadi 1, 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, dan seterusnya. Menu ini menentukan beberapa lama menu grup ketika booting akan ditampilkan, sehingga dalam rentang waktu tersebut, kita bisa memilih OS yang terinstal dalam PC. Jika waktu yang ditentukan telah habis, maka PC akan masuk ke dalam sistem operasi default yang telah diatur. Misal default OS ketika booting ialah Ubuntu 10.10. Selanjutnya, komen ini terdiri dari dua pilihan, true or false. Ketika kita memilih true, maka grup akan menunjukkan countdown poin kedua. Namun jika memilih false, maka menu countdown tidak akan terlihat. Proses ini menentukan tampilnya countdown atau tidak dalam grup pada proses booting. Selanjutnya, komen ini mempunyai arti yang sama seperti poin kedua, menentukan berapa waktu yang disediakan oleh PC untuk membiarkan user memilih OS yang akan digunakan. Bedanya ialah, menu ini biasanya tidak aktif jika user hanya menggunakan satu sistem operasi dalam PC-nya. Selanjutnya, komen ini mengandung arti nama-nama sistem operasi yang PC kita miliki di sistem untuk ditampilkan di menu grup pada saat booting. Selanjutnya ada komen yang berfungsi menyembunyikan proses saat setelah kita memilih sistem operasi untuk digunakan. Dan yang terakhir, komen ini berfungsi untuk mengimport versi dan sebuah kernel. Jika komen diaktifkan, maka sistem operasi yang akan digunakan memiliki dua mode, yaitu normal dan recovery mode. Mendaftarkan Windows XP pada urutan terakhir. Dalam PC saya, Windows XP sudah menjadi urutan terakhir ketika booting dan sudah menjadi default tentang OS yang akan di-load. Sehingga kita berlanjut ke nomor poin selanjutnya. Mengubah grup default menjadi 4. Kemudian kita save. Dan jangan lupa kita mengupdate grupnya dengan sintaks update strip group. Kemudian kita melakukan reboot untuk PC kita.
Selanjutnya, untuk mengatur timeout pilihan OS menjadi 9 detik, kita kembali masuk ke Gedit. Kemudian kita ganti grup timeout-nya menjadi angka 9. Kita simpan. Kemudian tidak lupa kita ketikkan update script group dan kembali kita mereboot PC kita. Selanjutnya, mengatur warna teks menjadi biru dan background menjadi putih. Dan jika dipilih, teks menjadi hitam. Kita masuk ke menu grup tema Debian dengan cara mengetikkan sintaks seperti yang tertera. Lalu kita akan masuk ke editor Gedit, kemudian membuat set menu color normal menjadi blue or white, dan color highlight menjadi black or white. Jangan lupa setelah itu kita harus menyimpan konfigurasi yang telah kita lakukan. Kemudian kita mengupdate grup. Setelah itu kita melakukan reboot pada PC kita. Maka, hasil dari konfigurasi yang telah kita lakukan adalah sebagai berikut. Poin selanjutnya, memberikan background sebuah gambar dengan logo IPS, berformatkan PNG, buka tema Debian melalui editor Gedit. Sebelumnya pastikan sudah ada file logo its.png di dalam PC Anda. Kemudian ketikkan location pada wallpapernya, kemudian simpan, dan jangan lupa untuk mengupdate grup. Setelah itu merestart PC Anda. Maka, hasilnya adalah sebagai berikut. Poin terakhir, berubah warna teks menjadi magenta dan putih. Dengan cara yang sama, konfigurasi tema Debian melalui editor Gedit, kemudian edit seperti yang tertera. Diletakkan di awal sebelum title OS, maksudnya, hal ini menyebabkan menu tidak dapat diubah ketika grup tampil. Untuk mengubah menu tersebut, gunakan komen C atau I, maka user harus menggunakan komen P terlebih dahulu dan menginput password. Sedang untuk semua baris di bawah title, maksudnya, user harus memasukkan password ketika login di sistem operasi yang dipilih. Penginputan password bersifat wajib agar user bisa login ke sistem operasi yang telah dia pilih. Untuk poin selanjutnya, ada diletakkan di awal sebelum titel OS manapun dan satu baris di bawah titel ditambah baris berikut.
Maksudnya, efek yang ditimbulkan akan sama seperti poin pertama, hanya ketika kita memilih salah satu sistem operasi, PC tidak melakukan booting dan kita akan diarahkan ke menu awal grup. Poin kedua, diletakkan di awal grup sebelum titel OS dan satu baris di bawah titel. Efek yang ditimbulkan dari pemilihan menu ini ketika kita memilih sistem operasi yang digunakan, sistem akan menanyakan password untuk login. Hanya saja, password antara menu dan password sistem operasi berbeda. Untuk mengembalikan grup yang telah terhidden, kita bisa mengatur konfigurasi melalui gedit/etc/default/group, dan pada konfigurasi kita menambahkan tanda pagar di depan grup hidden timeout. Kemudian kita simpan konfigurasinya dan keluar dari editor, dan tidak lupa untuk mengupdate grup yang telah terkonfigurasi. Setelah terupdate, reboot PC Anda. Mengapa grup bisa error? Alasan pertama yang memungkinkan ialah tidak didukungnya fitur untuk multiboot. Ketika kita melakukan dual boot, maka grup yang digunakan harus support agar bisa melakukan dual boot dengan sempurna. Yang kedua, mungkin struktur sistem file tidak compatible. Hal ini biasanya disebabkan oleh sistem file yang korup atau di dalam kodifikasi grup. Dan yang terakhir, ada kesalahan kompatibilitas sistem file.